Saudara, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember dan kita akan masuk ke dalam masa menjamu. Masa di mana Tuhan ingin memberikan jamuan kepada semua umatnya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama menerima jamuan istimewa dari meja Sang Raja. Yang pertama, dikatakan perjamuan adalah hal kerajaan sorga. Seperti ada tertulis di Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saudara, kita akan segera masuk dalam masa di mana Tuhan ingin menjamu semua orang. Kita akan memberikan jamuan bagi banyak orang yang mungkin di luar sana tidak pernah merasakan yang namanya jamuan dari Tuhan sendiri. Ini masa yang sangat ajaib, saudara. Karena bagaimanapun, kalau kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat, ini adalah hal kerajaan surga yang Tuhan sedang ingin berikan kepada bangsa kita. Jamuan Tuhan itu sudah sering kita alami, betul? Bahkan setiap Sabtu, setiap Senin, sesungguhnya kita sedang menikmati jamuan yang terbaik dari meja Tuhan sendiri. Tapi waktu jamuan itu datang, biasanya saya berdoa tidak ada di tempat ini. Biasanya akan muncul dua golongan. Yang satu adalah golongan yang berkata, yes, ini waktu yang terbaik. Ini masa yang terbaik. Ini masa menikmati semua yang dari Tuhan. Tapi yang satu lagi saya berdoa tidak ada di tempat ini adalah orang-orang yang berkata, beban apa lagi? Harus menjamu lagi. Saudara, tahukah saudara sesungguhnya di tempat ini kita ini selalu terima hidangan-hidangan terbaik dari meja Tuhan sendiri. Hidangan yang mungkin tidak akan pernah ada di luar sana. Tapi seringkali maaf kata, banyak kita Tuhan hidangkan makanan terbaik, makanan termahal. Tapi ada orang-orang yang berkata, aku gak suka makanan itu, dan memilih jajan di luar sana, jajan yang lain. Saya tidak tahu, mungkin di sini pernah ada yang dulu kakak-kakak penari, yang dulu biasanya gak pernah makan makanan sushi dan lain-lain dulu. Begitu pertama makan sushi, mungkin Kak Vera dulu pernah ya, pertama makan sushi rasanya mau muntah, saudara. Rasanya mau muntah, nelen aja gak bisa. Ini makanan macam apa? Kenapa makanan mentah masuk ke mulut? Tapi padahal itu makanan yang disediakan untuk kita, untuk Tuhan, dari Tuhan. Dan seringkali makanan terbaik itu biasanya makanan yang dari Tuhan seringkali itu kelihatannya tidak biasa untuk kita nikmati. Tapi tahukah saudara, setiap firman, setiap penyembahan yang diberikan di tempat ini itu adalah makanan-makanan terbaik yang mungkin kalau saudara coba cari di luar sana belum tentu ada. Tapi berapa banyak yang mau untuk melihat kalau ini adalah hal yang ajaib, ini adalah hal kerajaan surga. Tapi saya tidak akan bahas lebih banyak ke arah sana. Saya akan bahas karena kita Desember nanti akan menjamu banyak orang. Ini adalah hal kerajaan surga, hal yang sangat ajaib. Kenapa ini hal kerajaan surga? Karena pada saat kita menikmati jamuan dari Sang Raja, kita ini duduk semeja dengan Tuhan, duduk semeja dengan Raja sendiri. Kita menikmati yang terbaik. Ini adalah salah satu hal kerajaan surga dan juga hak kerajaan untuk kita bisa duduk semeja dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Desember nanti kita akan menjamu. Siapakah yang akan kita undang? Mungkin Desember nanti kita akan menjadi orang-orang yang menjamu semua golongan.
Dan siapakah yang diundang? Dikatakan di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mungkin banyak orang berpikir, buat apa menjamu orang-orang yang tidak layak? Buat apa menjamu orang-orang yang tidak bisa menjamu kita kembali? Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, jamulah, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang cacat, orang lumpuh, orang-orang buta. Karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalas kepadamu. Waktu engkau lakukan ini, engkau bukan hanya menerima yang jasmani, saudara. Tapi kalau saudara menjamu orang-orang yang bahkan tidak layak untuk dunia, saudara akan menerima upah yang dari Tuhan. Bukankah firman Tuhan dengan sangat jelas berkata seperti ini pada saat murid-murid berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa menjamu engkau? Bagaimana aku bisa memberikan kau pakaian? Bagaimana aku bisa memberi engkau makan? Dan saat itu Yesus dengan sangat jelas berkata, apa yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dan Desember ini, mulai minggu depan nanti, akhir November, kita bukan hanya sedang menjamu orang-orang yang mungkin tidak layak, tapi sesungguhnya kita sedang menjamu Tuhan sendiri. Karena apa yang kita lakukan buat orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang paling hina, kita melakukannya untuk Tuhan sendiri. Tapi dalam perjamuan ini ada sangat banyak hal yang ajaib. Dan kalau kita cari di seluruh Alkitab tentang menjamu, itu sangat luar biasa, saudara. Yang berikutnya, menerima keselamatan dan dimeteraikan. Di Lukas 15 ayat 14, ayat 17, 18, 20, 22 dan 24. Dikatakan seperti ini. Ini ayatnya lumayan panjang. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Pada saat kita menjamu nanti, kita sedang menjamu anak-anak bungsu yang terhilang. Kita sedang menerima kembali orang-orang yang di luar sana untuk masuk menerima keselamatan yang dari Bapa. Waktu kita menjamu nanti kita akan berikan sangat banyak. Bukan hanya makanan secara jasmani, saudara. Kita akan berikan juga makanan ilahi kepada mereka. Tapi selain itu waktu kita memberikan baju, kita memberikan apapun barang kepada mereka, sesungguhnya kita sedang menjubahi mereka. Kita sedang berkata kepada mereka, engkau diikat dan masuk ke dalam keselamatan. Engkau dimeteraikan dan jadi milik Bapa seutuhnya. Tapi di sisi yang sama, saya berharap jangan ada di antara saudara, kalau saudara baca firman ini, di satu sisi ada anak yang bahkan di tengah semua jamuan yang diadakan bapaknya, dia tidak menikmati apapun.
Hari itu kita akan mengadakan perjamuan untuk banyak orang. Kita akan mengadakan perjamuan untuk orang-orang cacat. Kita akan menjamu penjahit. Kita akan menjamu dukun-dukun, saudara. Tapi pastikan saudara menjadi orang yang ikut berbahagia di dalam jamuan itu. Yang ikut menikmati jamuan itu bersama dengan Tuhan. Dan jangan jadi seperti anak sulung yang tinggal di luar dan bersungut-sungut. Jangan sampai ada hati yang bersungut-sungut di antara kita. Yang berkata, buat apa lagi menjamu orang? Saya aja belum menikmati, buat apa menjamu? Karena sesungguhnya saudara menikmati atau tidak, itu tergantung hatimu. Tergantung bagaimana saudara melihat. Setiap kali kita ada di tempat ini, tergantung bagaimana kita melihat. Setiap kali ada firman, setiap kali ada tugas, setiap kali ada mandat yang diberikan, apakah kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang precious, yang berharga, yang kita bisa nikmati, atau sekali lagi kembali itu menjadi beban. Waktu saudara menjamu dan melayani, kalau kita bisa meletakkan apapun yang kita punya, maupun itu uangnya cuma Rp2.000 sekalipun, apakah kita bisa meletakkan itu dengan hati yang bangga, hati yang menikmati dan bersyukur kepada Tuhan? Kemarin itu saya sempat sharing dan kita sempat berpikir gini, kita itu kapan lagi bisa habis-habisan buat Tuhan? Kita ini kapan lagi bisa nabur sampai kita berkata, Tuhan ini uang terakhirku. Saya coba saudara, terutama kita yang pemimpin-pemimpin, kapan terakhir kita bisa nabur habis-habisan lagi buat Tuhan? Kalau bukan dulu waktu kita belum punya apa-apa, betul? Dulu waktu kita gak punya apa-apa, kita bisa kasih semua. Dan itu jadi persembahan yang harum karena kita berkata, Tuhan ini semua yang aku punya. Sekarang sekalipun kita kosongkan dompet, di bank kita masih ada, kita masih punya saham, kita masih punya investasi yang lainnya, atau kita masih punya aset-aset yang lainnya. Dan seringkali kita ini sudah gak pernah sampai habis-habisan memberikan. Tapi maukah waktu selama, saya bilang, kalau saya bahasnya, selama uang kita ini masih laku, selama persembahan kita ini masih laku, saudara, maukah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Maukah kita meletakkan di hadapan Tuhan dengan rasa bangga, dengan rasa sukacita, dengan rasa ucapan syukur, karena kita bisa meletakkan dan menjamu Tuhan sendiri. Buat saya tergantung bagaimana kita melihat. Apakah yang kita jamu hanya orang-orang miskin, orang-orang cacat, dukun, orang-orang yang gak layak, atau kita bisa melihat waktu kita menjamu ini, kita sedang menjamu Raja di atas segala raja. Semua tergantung bagaimana kita melihat. Berikanlah baju, berikan gelang, berikan apapun untuk menjubahi, mengikat, memasukkan mereka ke dalam perjanjian dan keselamatan. Kemudian yang selanjutnya di Nehemia 8 ayat 12 dikatakan, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, bahkan di bahasa lain sebenarnya dikatakan gini, kita itu waktu mereka makan dan minum, kita bisa mendeklarasikan, kita bisa memperkatakan sesuatu untuk mereka. Dan setiap waktu mereka makan, kenapa sih setiap kali kita makan, kita ini memilih untuk siapkan sendiri. Kenapa kita pilih untuk ambil di dapur home dan segala macam? Karena waktu kita kasih makan, kita nggak cuma sekedar kasih makan, kita berikan perjanjian di dalamnya, ada tumen, ada tindakan profetik. Kalau kita
Pesan di luar belum tentu bisa ditaruh, kecuali kita sempat. Dan setiap kali kita makan juga, kita bisa mereka makan, kita bisa memperkatakan firman demi firman. Dan itu akan masuk, dan itu akan tertancap di hati mereka. Dan itu menjadi sebuah firman yang mengoyakkan semua hubungan dengan kuasa gelap. Menjadi firman Tuhan, menjadi pedang yang memutuskan hubungan dan perjanjian dengan kegelapan. Karena apapun yang mereka makan, itu masuk ke dalam tubuh mereka. Dan itu kekal. Apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka, itu akan menjadi perjanjian kekal. Yang membuat semua yang negatif, semua yang bukan dari Tuhan, itu menyingkir dari hidup mereka, memutuskan mereka dari hubungan yang lama, dan mengikat mereka dengan hubungan dengan Bapa sendiri. Mari waktu nanti kita jamu, naikkan deklarasi. Mungkin saudara tidak deklarasi pakai mic. Mungkin saudara sambil menjamu melayani mereka, saudara berdoa dan perkatakan sesuatu. Perkatakan firman, perkatakan yang keluar dari iman, dari hatimu. Dan itu akan tertancap di dalam hidup mereka. Biarkan mereka masuk ke dalam keselamatan. Kemudian di Lukas 19 ayat 5, 8 dan 9 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, di perjamuan ini juga akan ada pertobatan dan perubahan nasib. Saudara yang mungkin hari-hari ini, mungkin di firman ini Zakheus ini orang jahat, saudara. Orang yang memeras banyak orang. Tapi saya mau berkata sebaliknya. Kalau saudara berkata hari ini, saya gak punya apa-apa, tapi saya mau masuk dan memberikan apa yang bisa saya berikan untuk perjamuan dari Raja sendiri. Maukah saudara berikan? Karena pada hari itu akan ada perubahan nasib. Dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dan waktu kita berikan kepada Tuhan, waktu kita masuk ke dalam jamuan, apapun yang kita tabur tidak pernah sia-sia, saudara. Hari itu Zakheus mengembalikan semua yang sudah dia curi. Dan dia bertobat dan dia terima keselamatan, terima perubahan nasib. Dari seorang pemungut cukai menjadi orang yang terima keselamatan. Tapi di satu sisi kalau kita mungkin bukan pemungut cukai, tapi kalau saudara tahu, saudara ini sebenarnya juga tidak layak. Saudara ini mungkin penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa atau apapun. Atau bahkan saudara bukan orang yang bisa memberikan banyak. Berikanlah dengan hati yang mengucap syukur. Berikanlah dengan hati yang berkata, Tuhan, aku cuma mau datang dan masuk. Biarkan aku ambil bagian dan masuk ke dalam jamuanmu. Menjamu engkau, membawa engkau masuk ke tempatku dan melayani engkau, Tuhan. Dan waktu engkau lakukan itu, engkau akan terima namanya perubahan nasib. Engkau akan terima sesuatu yang baru. Mungkin destinimu, nasibmu yang lama akan berubah. Dan engkau akan terima destiny dan nasib yang baru. Bukan hanya orang yang kau jamu, tapi kita yang menjamu, kita juga akan terima perubahan nasib. Kita juga akan terima sesuatu yang ajaib. Yang selanjutnya di Yehezkiel 34 ayat 29 dikatakan, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa.
Jamuan ini juga merupakan tindakan profetik kita untuk kita membatalkan semua resesi, membatalkan semua kelaparan, membatalkan semua kemiskinan. Kita mau berkata waktu kita mengadakan jamuan, ini masa resepsi. Bahkan orang-orang di luar sana pun, bangsa kita akan menikmati resepsi yang dari Tuhan. Maka tidak akan ada lagi resesi, tidak akan ada kehancuran ekonomi, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan di bangsaku. Ini mungkin tindakan yang sangat sederhana, mungkin sangat murah saudara, tapi dampaknya bisa menahan semua resesi yang iblis rencanakan. Bisa menahan semua kehancuran, bisa menahan semua rencana untuk memiskinkan bangsa kita. Dan kita akan berkata, setiap hari ada resepsi. Indonesia menikmati resepsi. Bahkan kita sendiri juga menikmati resepsi setiap hari. Amin. Yang selanjutnya ini adalah senjata untuk menghabisi musuh. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh dan kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, seringkali kalau dalam peperangan level tinggi, kita ini tidak selalu hanya dengan senjata, tidak selalu dengan menumpahkan darah. Kalau dalam peperangan level tinggi, seringkali musuhnya akan diajak duduk, makan bersama, menikmati jamuan. Dan disitulah arbitrase akan terjadi. Disitulah penentuan-penentuan, penetapan-penetapan akan terjadi. Tapi di situ jugalah kita bisa membuat yang semua yang mengancam, semua musuh kita tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan pernah datang lagi, saudara. Waktu nanti kita menjamu, nanti timnya Bu Puji akan menjamu dukun-dukun. Kita sedang jamu mereka. Dan kita berkata, tidak ada lagi kuasa gelap yang bisa dikirimkan. Tidak ada lagi semua mantra-mantra tidak akan berlaku lagi. Karena mereka sudah ditawan menjadi tawanan roh Tuhan. Ditawan menjadi tawanan perang kita. Di Yeskiel 39 ayat 20-21 dikatakan, menjadi kenyang dalam perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Ini saudara, waktu kita menjamu musuh kita, biarkan tangan Tuhan sendiri yang memukul musuh-musuh kita. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang memukul semua roh yang ada di belakang mereka. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang mengoyakkan semua selubung, yang mengoyakkan semua ikatan demi ikatan dengan kuasa gelap, dengan semua perjanjian yang lama. Biarkan tangan Tuhan yang kuat itu yang mengerjakan semuanya. Bagian kita menjamu, memberikan makan kepada mereka, menanamkan perjanjian, menanamkan kebenaran, menanamkan yang ilahi. Untuk apa? Untuk kita bukan hanya mengalahkan musuh, bukan hanya untuk mengalahkan roh di belakang mereka, tapi untuk kita mengikat mereka, menarik mereka untuk masuk ke dalam lawatan, untuk menarik mereka untuk terima semua yang ajaib, semua yang dari Tuhan. Tapi yang terakhir, waspadai. Waspadai di dalam perjamuan. Di Zefanya 1 ayat 7-8 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Waspadai saudara, jangan sampai ada di antara kita yang memakai pakaian asing di dalam pesta perjamuan Tuhan. Jangan pakai tata cara yang bukan dari Tuhan. Jangan pakai tata cara dari dunia. Pakailah tata cara kerajaan surga. Pakailah jubahmu, jubah yang ilahi, jubah yang dari Tuhan. Jangan pakai jubah yang asing. Jangan pakai sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan juga di perjamuan ini, buatlah sesuatu yang belum pernah kita buat sebelumnya. Buatlah sesuatu yang ajaib, yang ekstravagan, yang keluar dari hati kita. Ini adalah hari perjamuan yang ajaib. Ini bukan perjamuan biasa, saudara. Jangan lihat dengan cara melihat yang biasa. Ini bukan perjamuan biasa. Ini perjamuan yang Tuhan rindukan. Ini perjamuan Raja sendiri. Dan lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan sedang ingin menguduskan umatnya. Tuhan sedang ingin menguduskan bangsa Indonesia dan membawa Indonesia masuk ke next level. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan dengan cara raja-raja. Mari lakukan dengan cara Tuhan. Dan kita akan melihat semua yang ajaib terjadi. Kita tahan semua resesi, tahan semua kegelapan, tahan semua kelaparan, kemiskinan. Dan juga kita akan memenangkan sangat banyak jiwa-jiwa. Bayangkan berapa unit yang buat resepsi, berapa unit yang buat jamuan, minimal 300, saudara kalikan saja. Itu minimal jiwa-jiwa yang kita jamu selama bulan Desember. Tapi dampaknya itu akan meradiasi sampai ke dalam kekekalan. Kalau 300 orang per unit yang kita jamu aja bertobat, anggaplah kali 30 unit 9.000. Dan semua bertobat, ketemu Tuhan, jadi pasukan. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akan mereka lawat lagi setelahnya. Karena kebenaran, pertobatan itu meradiasi, saudara. Pertobatan itu meradiasi, kebenaran itu meradiasi. Dan itu akan sampai ke ujung-ujung bumi. Bukankah firman Tuhan berkata, radiasi matahari Tuhan akan sampai ke ujung bumi. Dan radiasi itulah yang akan memancar waktu kita menjamu dan menyelamatkan sangat banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.